Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitin Kayla Azahra. Saya dari kelas D, 3 digit yang terakhir saya 098. Saya dari Prodi Perencanaan Tata Ruang Dapat Panahan dari Fakultas Sekolah Vokasi. Oke, di sini aku akan mempraktekkan yaitu tentang peta, bagaimana cara mengolah peta untuk lahan kritis. Dan saya menggunakan klaten-klaten. Oke, yang pertama itu tuh kita, yang pertama kita itu melakukan lahan kritis, yaitu yang pertama itu bisa memasukkan lansat, yaitu yang dimana lansatnya itu berupa 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 7, dan 10. Dan 10. Nah, jika udah masuk ke sini, maka kita akan mengekstrak pin yang sudah tadi kita masukkan. Kita ke search. Nah, jika sudah ketemu, kita klik dan kita memasukkan band tadi yang kita telah masukkan. Dan kita masukkan SHP Kabupaten Klaten, dan kita akan menyimpan file di mana kita udah persiapkan dari awal tadi. Dan apa namanya, saya sendiri menamakan EBN M store B2 titik. Setelah udah dilakukan satu persatu sampai 10, maka akan menjadi seperti ini. Dan jangan lupa SHP kabupatennya di unchecklist. Setelah itu kita akan melakukan korelasi radiometrik yang dimana kita akan menghitung, yaitu kita search di pencarian raster, kita klik. Nah, setelah itu kita akan menghitung radiometrik dari band 2 sampai band 10, yaitu menggunakan rumus EBM dikali dikali 0,00002 dikurangi 0,1. Setelah itu kita eh, simpan di file yang kita udah persediakan tadi dengan RAD underscore band 2 titik. Setelah disimpan, maka akan menjadi, oh ya, EBM-nya boleh di-unchecklist karena sudah tidak terpakai lagi, dan kita akan menyalakan yang RAD. Lakukan hingga sama, lakukan band 2 sampai band 10 sampai selesai. Tetapi untuk yang band 10 itu tuh rumusnya beda, yaitu rumusnya kita masukkan EBM 10 dikali 0,000333342 kurangi 0,1. Ini untuk band 10 itu rumusnya berbeda sendiri. Terus kita lakukan penyimpanan yang udah kita sediakan tadi, yaitu dengan memasukkan nama saya sendiri RAD underscore B10 titik titik. Lalu di save. Setelah itu kita akan menghitung AVI, yaitu dengan rumus kurung buka RAD yang sudah kita olah tadi, band 5 ditambah 1 kurung tutup, sorry, kurung tutup dikali kurung buka dulu 256 dikurangi RAD 4. Kita kurung tutup lagi dikali RAD 5, kali ini kurung buka RAD 5 dikurangi RAD 4. Terus kurung tutup dikali dikali kurung buka 1,0 dibagi 0,0,3 kurung tutup. Setelah itu kita simpan file yang udah tadi kita persiapkan dengan namanya yaitu avi.tif. Lalu di save, klik oke, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung BSI lagi, yang dimana kita menggunakan rumus float. Kita akan float RADB7 ditambah RAD4 kurung tutup dikurang RAD5 kurang kurang buka RAD5, terus ditambah RADB2 kurung tutup bagi kurung buka RAD7 ditambah RAD4, terus kurung tutup lagi ditambah RAD5 ditambah RAD2, kasih kurung tutup 2 kali. Lalu kita akan menyimpan yaitu dengan user BSI tif. Kita lalu save, klik OK, maka jadinya akan seperti ini. Selanjutnya lagi kita akan menghitung SI, yaitu dengan menggunakan rumus kurung buka 2, terus kita klik 1, dikurangi RAD B4, kurung tutup, dikali kurung buka 1, RAD B3, kurung tutup, dikalikan kurung buka 1, dikurangi RAD B2,
kurung tutup 2 kali dikali kurung buka 1 dibagi 0,3 kurung tutup. Lalu kita simpan dengan nama kita yaitu FI titik I. Lalu di save. Maaf ini kurang. Save. Hasilnya akan seperti ini. Kita akan melakukan TI yang dimana itu TI rumusnya 0,133 ditambah kurung buka 2 22,00180 kurung salah dikurangi 0,133 kurung buka dibagi ini salah dong 6,5,5,335 kurung tutup kali RAD 8. Oh, salah maaf, RAD 10. Lalu kita simpan dengan TI tip. Oke. Oke, maka jadi S-nya akan seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan SFI lagi dengan menggunakan hasil AFI dan BSI. Kita ke search mencari yang bernama principal component. Jadi, kita masukkan AFI, dan BSI. Setelah itu kita beri nama, yaitu kalau saya sendiri adalah SFD titik T. Setelah kita save, oke, maka jadinya akan seperti ini. Langkah selanjutnya masih sama dengan menggunakan principal component, yaitu klik, lalu kita masukkan FI dan TI. Di sini saya memberikan nama SSI TI. Lalu save, klik OK, dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat FCD dengan menggunakan hasil SFD dan SSI menggunakan raster kalkulator. Oke, kita sort square root, terus kita masukkan SFD, kita kali masukkan SSI, terus tambah 1. Di sini aku menamakan FCD Klaten. Lalu kita save, lalu klik OK. Maka desainnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan reclassify hasil FCD tadi, yaitu kita search reclassify, enter, dan kita akan memasukkan FCD tadi yang kita sudah olah, FCD Klaten, lalu kita classify. Sesuai dengan kita classify berapa, yaitu saya 5, klik OK, terus di OK, saya menyimpan dengan tuh, situ save OK, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, dikarenakan kita akan mengubah tadi yang sudah kita olah di raster to polygon. Raster polygon, kita masukkan reclassify FCD tadi. Kita sama menamakan FCD Platon Peak. Setelah itu udah ke save. Dikarenakan angka pada Gripcode masih banyak, maka kita lakukan dislove, yaitu di geoprocessing. Dislove. Kita masukkan FCD Klaten. Kita klik record, terus lalu OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, mana cara kita melakukannya? Yaitu kita klik kanan, Properties. Kita akan melakukan di Symbology, Kategoris, asal maaf, ini, record. Sudah, lalu kita OK. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari potensi kekeringan yang ada di Kabupaten Klaten pada bulan Oktober tahun 2024. Kita akan menganalisis kebakaran hutan di Kabupaten Semarang. Sebelum itu, kita akan memasukkan band 5, 6, 7, dan 10. Setelah kita memasukkan
band semuanya tersebut, kita akan melakukan extract payment. Kita mencari di source, habis itu kita memasukkan band seperti ini. Kita memasukkan Kabupaten Semarang, terus setelah itu di oke. Dan kita masukkan band itu secara bertahap dan urut, semuanya akan di extract payment. Setelah itu, setelah di extract payment, hasilnya akan seperti ini. Maka akan menjadi seperti ini. Setelah melakukan extract payment, kita akan ke raster kalkulator untuk menghitung radiometriknya. Kita search. Nah, setelah di search, penampilannya akan seperti ini. Kita masukkan sesuai rumusnya, yaitu rumusnya seperti seperti di bawah ini untuk mencari radiometrik. Nah, untuk band 567 itu rumusnya sama, tetapi untuk band 10 itu tuh menggunakan rumus yang berbeda. Contohnya ada di gambar seperti ini. Setelah itu, nanti hasilnya akan seperti ini. EBM hasilnya akan seperti ini. Setelah kita melakukan raster kalkulator radiometrik, kita bisa menghitung thermal indeksnya dengan menggunakan raster kalkulator lagi. Dan uh, thermal index itu menggunakan rumus yang seperti ini, bawah ini. Lalu kita bisa klik OK dan hasilnya akan seperti ini. Kita bisa unchecklist ini saja yang radiometriknya. Setelah itu, kita akan menghitung NPR yang pertama. Mari kita klik raster kalkulator, cantumkan rumus seperti ini. Yang pertama, itu ada rumus RAD B5 dikurangi B7 dibagi B5 ditambah B7. Setelah itu, kita klik OK dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita melakukannya lagi yang NPR kedua. Kedua, dengan menggunakan rumus yang di bawah ini, yaitu B5 kurangi B6 dibagi B5 ditambah B7. Setelah itu, maka akan muncul hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita akan melakukan penghitungan hasil hasil NPR 1 dan NPR 2 dengan cara melakukan raster kalkulator. Setelah itu, kita akan memasukkan rumusnya. Rumusnya adalah NPR 1 ditambah NPR 2 bagi 2. Setelah itu, hasilnya maka seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Nah, setelah kita melakukan rata-rata, kita bisa source di source, yaitu kita mencari classify. Kita bisa klik, terus kita input thermal indexnya, lalu kita bisa classify. Uh, ini saya menggunakan 5 classify, lalu oke, hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Kemudian hitung hasil reclass thermal index dan rata-rata NBR dengan uh, sama reclassify. Kita akan memasukkan rata-rata NBR-nya ke rata-rata TI. Jadi klasifikasinya sama dengan NBR yaitu 5, klik OK, OK, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita akan menghitung hasil reklas TI dan NBR-nya seperti kita masukkan NBR ditambah, lalu di klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan hasil potensi kebakaran hutan di Kabupaten Semarang. Kita akan melanjutkan yaitu lahan kering di Kabupaten Klaten. Uh, Wilayah yang saya dapatkan pertama seperti biasa, kita akan memasukkan band 3, 4, dan 5. Setelah itu kita ekstrak band max. Setelah dimasukkan band 3 dan SHP Kabupaten, setelah itu akan menjadi EBR, yaitu tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, band yang sebelum di extra PMAX boleh di unchecklist karena sudah tidak terpakai lagi.
dan SHP-nya bisa di-unchecklist. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah kita menghitung radiometrik. Kita search raster kalkulator. Kita masukkan EBM dengan satu persatu, yaitu dari band 3, 4, dan 5 dimasukkan semua. Rumusnya EBM dikali 0,2 dikurangi 0,1. Lalu di OK secara bertahap, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk yang EBM sebelumnya bisa di-unchecklist lagi karena sudah tidak terpakai. Setelah kita menghitung radiometrik, kita akan menghitung NDVI, yaitu sama dengan raster kalkulator, rumusnya membuka RAD. RAD 5 dikurangi RAD 4, kurung tutup, lalu kurung buka 2 kali, RAD 5 ditambah RAD 4, kurung tutup lagi. Setelah itu klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan menghitung NDWI yaitu yang berumus berumus kurung buka RAD 3 dikurangi RAD 5 kurung buka dibagi kurung buka RAD 3 ditambah RAB 5 lalu kurung tutup. Lalu klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita setelah menghitung NDVI dan NDWI, kita akan melakukan perhitungan NDDI dengan menggunakan hasil perhitungan NDVI dan NDWI. Caranya klik raster kalkulator lagi dan menggunakan rumus yaitu kurung buka RAD 5 dikurangi RAD 4 kurung tutup dibagi kurung buka lagi RAD 5 ditambah RAD 4 kurung tutup 2 kali, lalu dikurung, kurung buka, RAD 3 dikurangi RAD 5, kurung tutup, dibagi, kurung buka, RAD 3 dikurangi RAD 5, lalu kurung tutup 2 kali. Klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Gini tampilannya. Setelah melakukan perhitungan NDDI, kita akan melakukan reclassify, yaitu kita di search, classify, OK, ini muncul classify, lalu kita masukkan NDDI, lalu classify. Di sini saya menggunakan classify yaitu 5. Lalu klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Setelah melakukan reclassify, maka kita akan melakukan ke raster to polygon. Kita akan memasukkan reclass NDDI. Lalu klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, dikarenakan angka berikutnya masih banyak, maka kita akan melakukan dislog, yaitu ke processing, ke dislog. Terus kita masukkan fix ini, lalu klik recordnya, lalu klik OK. Setelah itu, hasilnya akan seperti ini. Begini, berikut merupakan hasil dari potensi kekeringan yang ada di kabupaten pada bulan Oktober tahun 2024. Video yang telah saya buat yaitu ada lahan kritis, kebakaran, dan lahan kering. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.